Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saputra dari Teknik Informatika 2019 Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan membawa materi tentang Alibaba Cloud, Azure Cloud, dan AWS Cloud. Di sini untuk memenuhi tugas pertemuan 3 saya di mata kuliah pengantar Cloud Computing. Dan langsung saja, yang pertama adalah Alibaba Cloud. Alibaba Cloud adalah salah satu penyedia layanan cloud terbesar di dunia dengan sekitar 61 availability zone di 20 kawasan yang tersebar di seluruh dunia. Mereka mendirikan pusat data pertamanya di Indonesia pada Maret 2018. Disusul yang kedua pada Januari 2019, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar terpenting bagi Alibaba Cloud di Asia Pasifik. Dari beberapa tonggak-tonggak penting tersebut, cukup membuat Alibaba Cloud memahami bahwa Indonesia sedang bergerak menuju atau sepenuhnya digital. Menjamurnya startup dan transformasi digital oleh banyak korporasi menciptakan permintaan layanan digital seperti cloud lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, apa yang dilakukan oleh Alibaba Cloud untuk mendukung transformasi digital di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan yang holistik. Mengapa Alibaba Cloud? Alibaba Cloud berkomitmen untuk membangun pusat data yang stabil dan handal yang tersebar di seluruh dunia untuk melayani pelanggan kami, beserta dengan mitra lokal. Saat ini, Alibaba Cloud memiliki pusat data dan node CDN terbanyak di kawasan Asia Pasifik dibandingkan penyedia layanan cloud lainnya. Alibaba Cloud menyediakan layanan cloud yang andal dan mudah digunakan yang digerakkan oleh kecerdasan. Selain portofolio produk dan layanan yang ekstensif, Alibaba Cloud melayani bisnis global dengan lebih dari 3 juta pelanggan di 200 lebih negara dan wilayah dengan berbagai solusi lintas industri. Membangun kekayaan pengalaman layanan keamanan untuk Alibaba Alibaba Group itu sendiri, Alibaba Cloud menawarkan portofolio produk dan layanan keamanan yang komprehensif untuk menstabilkan bisnis Anda di cloud. Alibaba Cloud mematuhi standar keamanan informasi internasional, mematuhi peraturan setempat, dan berkomitmen untuk menjaga privasi data Anda. Layanan Alibaba Cloud tersendiri saat ini sudah digunakan lebih dari 1,8 juta bisnis dan rata-rata adalah startup digital. Didukung lebih dari 2.000 pekerja dan 900 ahli di bidang cloud computing. Alibaba Cloud dipersonalisasi dengan kebutuhan bisnis berkembang yang cukup dinamis. Alibaba Cloud juga berusaha memastikan keandalan layanan dengan selalu menggunakan teknologi, baik hardware server dan jaringan, maupun perangkat lunak teranyar. Alibaba Cloud juga dikenal dengan nama lain Alium, mengklaim dengan pemanfaatan dan peningkatan cloud terbaru dan sistem keamanan yang ada, mereka dapat bekerja optimal terhadap visi mereka untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan bisnis di mana saja dan dengan siapapun di seluruh dunia. Dan harga Alibaba Cloud memiliki 4 daftar harga ya sebagai berikut. Dan yang kedua adalah Azure Cloud. Microsoft Azure adalah rangkaian layanan cloud computing yang terus berkembang untuk membantu organisasi menghadapi tantangan bisnis. Dalam Microsoft Azure, kita dibebaskan untuk membangun, mengelola, dan menyebarkan perangkat lunak pada jaringan global yang kuat menggunakan tools favorit dan frameworks. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan cloud seperti komputasi, tools analisis, ruang penyimpanan data, hingga networking. Pengguna aplikasi dapat memilih untuk mengembangkan dan menskalakan aplikasi baru atau menjalankan aplikasi yang ada di cloud public dari Microsoft Azure. Platform Microsoft Azure bertujuan untuk membantu bisnis mengelola tantangan dan memenuhi tujuan organisasi mereka. Oleh karena itu, aplikasi ini menawarkan berbagai tools yang mendukung kepentingan semua sektor industri seperti e-commerce, keuangan, hingga berbagai perusahaan Fortune. Tak kalah menarik, tools dan layanan yang ditawarkan juga kompatibel dengan seluruh jenis teknologi open source. Keunggulan ini memberikan pengguna sebuah
fleksibilitas untuk menggunakan tools dan teknologi pilihan mereka. Selain itu, Microsoft Azure menawarkan 4 bentuk komputasi cloud yang berbeda, dari infrastruktur, platform, software, hingga layanan tanpa server. Microsoft mengenakan biaya untuk penggunaan Azure dengan basis pay as you go, yang berarti pelanggan hanya akan menerima tagihan untuk sumber daya tertentu yang telah mereka gunakan. Manfaat menggunakan Microsoft Azure diminati perusahaan karena kualitas serta manfaat berbagai layanan yang ia tawarkan. Tidak hanya itu, harga yang ia tawarkan juga membuat Microsoft Azure menjadi penawaran cloud service publik terbaik di pasar. Apa saja sih manfaat yang didapatkan perusahaan dengan menggunakan aplikasi ini? Yang pertama adalah menerapkan backup data dan rencana pemulihan pasca krisis. Terus yang kedua, mampu menjadi hosting serta mengembangkan aplikasi web dan seluler. Yang terakhir, berinovasi dengan solusi industri IoT. Layanan Azure Cloud sendiri memiliki beberapa layanan yang disediakan, yaitu virtual, Azure SQL App Service, Azure Cosmos, Windows Virtual Desktop. Dan di sini harga untuk situs web, database kecil sampai menengah, dan harga untuk database besar sebagai berikut. Dan yang terakhir adalah tentang AWS Cloud. Amazon Web Service adalah platform cloud paling komprehensif dan digunakan secara luas di dunia, menawarkan lebih dari 200 layanan unggulan yang lengkap dari pusat data secara global. Jutaan pelanggan termasuk beberapa startup dengan pertumbuhan tercepat, perusahaan terbesar, dan lembaga pemerintah terkemuka menggunakan AWS untuk memangkas biaya menjadi lebih sigap dan berinovasi lebih cepat, dan juga sekumpulan layanan-layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Meskipun salah satu perusahaan raksasa internet ini sering kita kenal untuk membeli buku dan lagu, tetapi sekarang Amazon telah menambah layanannya dalam hal infrastruktur cloud computing. Manfaat AWS Cloud yang pertama, Amazon Web Service menyediakan layanan infrastruktur kunci bisnis dunia yang bermanfaat untuk membangun bisnis perusahaan dan sebagai akses penawaran produk dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Yang kedua, Amazon Web Service juga menyediakan layanan cloud computing sehingga pengguna dapat menyimpan data secara permanen di dalam server di internet. Kelebihan Amazon Web Service yang pertama, aman, fleksibel, efisiensi. Dan kekurangannya dari AWS adalah harga produk yang ditawarkan perusahaan tidak dapat ditawar-tawar. Yang kedua, barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan yang asli. Apa aja sih layanan AWS? Layanan Amazon Web Service dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, yaitu layanan komputasi. Layanan komputasi ini dikhususkan untuk memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan komputasi seperti server. Yang kedua, layanan penyimpanan. Layanan penyimpanan ini yang memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan Amazon untuk melakukan penyimpanan. Yang ketiga, layanan basis data. Layanan ini dikhususkan untuk basis data, di mana basis data kita tersebut disimpan di cloud dan dapat diakses dari mana saja secara aman, cepat, dan terpercaya. Yang keempat adalah layanan jaringan. Layanan ini dikhususkan untuk mengatur jaringan antara layanan yang di dalam cloud maupun di luar cloud. Yang terakhir adalah layanan aplikasi. Layanan aplikasi ini disediakan oleh Amazon untuk melengkapi layanan-layanan yang lainnya. Layanan ini seperti aplikasi pencarian, aplikasi notifikasi, aplikasi email server, aplikasi workflow. Dan di sini harga dari AWS memiliki beberapa daftar harga sesuai kategori atau produk yang dipilih. Untuk produk yang mengarah ke komunikasi memiliki daftar harga sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.